Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan apa yang dimaksud dengan al-wala wal bara'. Pengertian al-wala wal bara'. Al-wala secara bahasa artinya adalah dekat. Adapun arti yang dimaksud dalam pelajaran akidah adalah kedekatan sesama kaum muslimin dalam rasa saling cinta, saling bantu, dan saling tolong di antara sesama mereka, serta kebersamaan mereka dalam hal wilayah tempat tinggal. Termasuk dalam hal ini adalah rasa kebersamaan mereka dalam melawan perbuatan mungkar terhadap musuh-musuh Islam. Kemudian apa yang dimaksud dengan al-bara'? Al-bara' secara bahasa artinya memutus atau memotong. Maksud al-bara' dalam pembahasan akidah adalah pemutusan hubungan atau ikatan hati dari orang-orang kafir, sehingga tidak lagi mencintai, membantu, dan menolong mereka serta tidak tinggal bersama mereka. Ada 4 kaitan tentang al-wala wal bara'. Yang pertama, perkataan. Zikir itu sangat dicintai oleh Allah, sedangkan mencela, menuduh itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah perbuatan, seperti sholat, puasa, zakat, sedekah, dan berbuat kebajikan itu dicintai oleh Allah. Sedangkan riba, zina, minum minuman keras sangat dibenci oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah kepercayaan. Iman dan tauhid sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kufur dan syirik sangat dibenci oleh Allah. Kemudian yang keempat, orang. Orang beriman yang mengesahkan Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kafir dan musyrik dibenci oleh Allah. Al-wala wal bara' adalah ikatan iman yang sangat kokoh, sebagaimana merupakan ibadah hati yang direalisasikan dalam perkataan dan perbuatan. Jika ditelusuri lebih jauh lagi, kedudukan al-wala wal bara' dalam Islam bisa dilihat dari beberapa poin. Yang pertama adalah al-wala wal bara' adalah sebagai syarat keimanan seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah al-wala wal bara' merupakan ikatan keimanan yang kokoh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ikatan iman yang paling kokoh adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga adalah tidak adanya al-wala wal bara' dalam diri seorang muslim bisa mengantarkannya kepada kekufuran. Kemudian yang keempat, seringkali diangkatnya pembahasan tentang al-wala wal bara' dalam Al-Quran dan sunnah menunjukkan demikian besar urgensinya. Kemudian bentuk dasar al-wala yang harus dimiliki seorang muslim adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah al-wala, kasih sayang kepada sesama muslim. Sesama muslim harus memberikan kasih sayangnya kepada saudara seakidah. Tidak boleh menzoliminya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan mukmin dalam kasih sayang dan cinta sebagaimana satu tubuh. Jika satu tubuh bagiannya merintih sakit, maka bagian yang lain merasa panas dan demam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dasar al-wala yang kedua adalah al-wala, pertolongan dan dukungan kepada sesama muslim. Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tolonglah saudaramu ketika ia berbuat zalim atau dizolimi. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasul, menolongnya ketika dizolimi.
Bagaimana menolongnya ketika ia berbuat zalim? Rasulullah menjawab, kamu mencegahnya dari perbuatan zalim. Hadis riwayat Bukhari. Adapun di antara bentuk al-wala yang dilarang atau harus melakukan al-bara' sebagai berikut. Yang pertama adalah al-wala, cinta dan sayang kepada orang-orang kafir. Kemudian yang kedua adalah al-wala, pertolongan dan dukungan kepada orang kafir atas muslim. Kemudian yang ketiga adalah mendukung orang-orang kafir untuk menjadi pemimpin yang menguasai orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. An-Nisa ayat 141. Kemudian pembagian manusia berdasarkan akidah al-wala wal bara' ada 3. Yang pertama adalah orang yang berhak mendapatkan wala atau loyalitas mutlak adalah orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang berhak mendapatkan wala di satu sisi dan bara' di sisi lain adalah orang muslim yang melakukan maksiat, yang melalaikan sebagian kewajiban agama, melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan Allah, namun tidak menyebabkan ia menjadi kufur dan tingkatan kufur besar. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berhak mendapatkan bara' mutlak adalah orang-orang musyrik, orang kafir, Yahudi, Nasrani, Majusi, dan lain-lain. Kemudian hak-hak al-wala. 1. Hijrah. 2. Membantu dan menolong kaum muslimin. 3. Terlibat dalam permasalahan kaum muslimin. 4. Mencintai kaum muslimin seperti mencintai diri sendiri. 5. Tidak mengejek, melecehkan, mencari aib dan berghibah serta menyebarkan namimah kepada kaum muslimin. 6. Mencintai dan selalu berusaha berkumpul bersama kaum muslimin. 7. Melakukan apa yang menjadi hak kaum muslimin, yaitu menjenguk yang sakit, mengantar jenazahnya, dan lain-lain. 8. Bersikap lembut, mendoakan serta memohon ampun bagi kaum muslimin. 9. Amar ma'ruf nahi mungkar serta menasihati kaum muslimin. Yang ke-10, tidak cari-cari aib dan kesalahan kaum muslimin serta buka rahasia mereka kepada musuh Islam. Yang ke-11, memperbaiki hubungan di antara kaum muslimin. Yang ke-12, tidak menyakiti kaum muslimin. Demikian sedikit penyampaian tentang al-wala dan wal-bara'. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.